Kejadian sampai Hosea atau Maleaki, tunjukkan kepada saya di mana hukum Taurat itu datang untuk kalian, supaya kalian percaya diri, pede, GR gitu loh. Kalian ini cuman guguk yang nyamar-nyamar domba. Hukum Taurat itu hanya untuk domba, Bani Yakub. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukumku kepada Bani Yakub, aturan-aturanku yang kuberikan kepada Bani Israel, tidak aku berikan kepada bangsa lain. Ente siapa rupanya? Kristen ini siapa? Dan tak ada orang Yahudi menyembah kepada Tuhan yang bergelar kemudian Kristus. Tuhan tidak pernah menyatakan dirinya dengan gelar Kristus itu. Tidak ada. Tuhan tidak pernah menyatakan kemudian bahwa namaku adalah Yesus Kristus. Nama Tuhan dengan gelar Tuhan yang datang kepada Bani Israel tidak pernah kemudian menyatakan dirinya dengan sebutan Kristus. Itu tak ada. Kitabnya orang Yahudi hanya mengatakan dirinya dengan nama El, Eloah, Elohim, Ya, Adonai, Adon, dan seterusnya. Tidak pernah Tuhan itu menyatakan dirinya dengan sebutan Kristus. Yang disebut Kristus itu Harun, Kores, Daud, Saul, Harun, Elisa, Salomo. Nama-nama yang saya sebutkan itulah yang bergelar Kristus. Sedangkan pencipta langit dan bumi yang datang menyatakan diri kepada nabi-nabi Yahudi tidak pernah menyebut gelar Tuhan dirinya sebagai Kristus, El Elyon, Elohim Elyon, Elah Elai, dan kemudian dikatakan Adonai, Yod-Heh-Vav-Heh, Yahweh, kemudian Sabaoth, kemudian dikatakan lagi dengan Hakodes, dia yang maha suci, El Elyon, dia yang maha tinggi, dan seterusnya. Tidak pernah sekalipun Tuhan itu menyatakan diri, akulah Tuhan Kristus. Itu tak ada. Sebab kenapa? Kristus itu bahasa Yunani, bahasa Ibraninya adalah Mesia, Mosia. Mesia artinya adalah manusia yang diurapi. Mereka Bani Israel tidak pernah menyembah manusia, apakah yang diurapi, dibedaki, disisirin, diceboin, diapain, tidak pernah. Yang namanya manusia mereka tidak pernah sembah, apapun ceritanya. Tapi kalau anjing, mau setan kek, mau apapun yang datang, setan kek, malaikat kek, manusia kek, kalau anjing sudah merasa nyaman, maka itulah yang dituhankan. Iblis sekalipun, itu tabiat anjing. Siapapun yang memberikan tulang kenyamanan kepadanya, maka itulah yang disembah. EGP dia setan, EGP dia manusia, EGP dia tuyul, yang pasti dia berikan kepadaku kenyamanan hidup di dunia, maka itulah yang disembah. Itu tabiat anjing. Makanya domba itu hanya Bani Israel. Di luar Bani Israel yang sok-sokan percaya kepada Yesus, itu disebut guguk. Dan itu sudah kita buktikan di dalam data Matius 15 yang tadi. Pertanyaan masih ada? Silakan. Enggak, saya menjawab aja. Oke. Saya nggak akan bertanya. Oke, kita naikkan level kalau begitu. Pertanyaannya. Baik, saya bertanya kepada saudara. Oke. Benarkah Yesus berkata boleh. kepada Bani Israel, penyesat muncul bergelar Kristus? Sebentar. Sebentar Bang Zuma, sebelum saya jawab itu, sebentar. Pertanyaannya tadi, hukum Taurat hanya untuk Israel, Yes. Perjanjian Lama. Betul. Di kitab Musa. Yes. Betul. Pertanyaannya, kenapa orang Kristen percaya sama hukum Taurat? Saya baca ayatnya boleh? Boleh. Di Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa? Siapa ini yang dimaksud siapa? Artinya kan semua orang. Betul? Betul. Betul? Ya artinya siapa itu kan boleh saya dong. Betul? Silakan Anda merasa, baca aja terus. Nah, Silakan sesuai Anda dengan merasa. Matius 5, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang, ia akan menduduki tempat yang paling rendah. Oke. Lah saya Sahabat Bahar percaya sama Syukran. omongan Yesus. Makanya saya percaya hukum Taurat. Jadi itu dasar kami di luar bangsa Israel percaya sama hukum Taurat karena Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Satu ya. Yang kedua, Bang Zuma selalu tadi bawa domba guguk. Saya coba ngomong seperti ini, ya. Berbahagialah seperti ibu yang ditolong sama
Tuhan Yesus. Kenapa? Karena iman engkau Aku siap diselamatkan. Ya, karena iman engkau diselamatkan. Percuma kita mengaku kita manusia, kita makhluk agung, tapi kalau nggak diselamatkan, lebih baik kita merendahkan diri, tapi diselamatkan sama Tuhan Yesus. Artinya di situ, apa kunci di situ? Di ayat Matius 15 itu, iman. Artinya siapapun dari bangsa manapun, mau lu dikatain apapun, kalau lu beriman sama Tuhan Yesus, engkau akan selamat. Yang kedua, silakan kalau Bang Zuma mau bertanya kepada saya jawab yang tentang Kristus itu. Oke. Saya akan jawab. Baik. Saya udah dengar dari tadi. Saya urai dulu kebohongan Anda di Matius 5 ya. Izinkan saya untuk menjelaskan dan meluruskan pemahaman Anda. Saya Oke, jelaskan, silakan. Anda diam. Anda Silakan, diam. Sis. Oke. Matius 5 itu Yesus tidak berbicara kepada semua orang. Matius 5 Yesus sedang duduk di bukit kemudian bersama dengan murid-muridnya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Orang yang hidup sesama Yesus, bukan eliteng, bukan pengikut elitut yang muncul di padang gulun, bukan. Kamu belajar Bible itu sampai tahun berapa dan sudah berapa puluh tahun Anda belajar? Kalau Anda belajar Bible, tolong tinggalkan doktrin dogma gereja biar Anda cerdas. Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya Bani Israel, bukan sedang berbicara dengan Bani Kamfret. Oke? Anda hanya menggunakan narasi-narasi seakan-akan Yesus berbicara kepada Anda. No. Yesus berbicara kepada muridnya. Makanya dia menganggap di luar Yahudi itu guguk. Anda mencoba untuk melakukan pelintiran dalil. Maaf, Anda sedang berhadapan dengan Bang Suma, orang yang sangat-sangat ditakuti oleh para pendeta dan pastor se-Indonesia. Anda mengatakan orang dibenarkan karena iman. Oh, bagus sekali bahasa Anda. Tetapi tengok siapa pelaku-pelaku yang ada pada saat itu berdiskusi dengan Yesus. Yang mau diselamatkan si anak, yang berdiskusi si ibu. Siapa yang sembuh kemudian ketika dia percaya ibu itu adalah anjing yang makan sampah? Ibu yang sembuh? Enggak. Yang sembuh anaknya. Berarti kepercayaan ibu kepada Yesus sebagai Tuhan bagi Bani Israel mengakibatkan anaknya sembuh dari penyakit yang kerasukan setan. Kalau Anda mengatakan karena iman orang diselamatkan, betul. Tetapi iman tanpa perbuatan adalah buta. Iman tanpa akal adalah gila. Itulah Anda. Izinkan saya mengatakan itu. Karena Anda beriman tanpa akal. Yesus berbicara di Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat walaupun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dari kerajaan langit. Ingat, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kok rupanya orang Indonesia juga terikat di sana? Yesaya 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, bukan dengan Bani Kamfret, bukan dengan Bani Guguk, tetapi Bani Yehuda dan Bani Israel. Apa perjanjian baruku? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yakub, bukan Bani Guguk. Iman tanpa akal adalah gila. Asal imani saja tanpa ilmu itu gila. Jadi Matius 5, Yesus berbicara kepada muridnya. Sekarang mari kita urai. Apakah Kristen masih melakukan hukum Taurat? Tak ada satupun hukum Taurat yang dijalankan oleh Kristen. Dan saya bisa membuktikan itu. Contoh, ketika di dalam hukum terutama 20 Keluaran nomor 3. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Sekarang muncul ilah yang memberikan kemudian guguk tulang. Ilah yang Anda gaungkan sekarang itu namanya siapa? Yesus Kristus. Apakah ilah itu ilahnya Abraham, Ishak dan Yakub? Apakah ilah yang Anda sembah bernama Yesus Kristus itu adalah ilahnya Nabi Musa?
Bukan. Ilah yang Anda sembah adalah dewa yang nusul menjadi manusia. Tertulis di mana? Di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Kolose 2 nomor 9. Yang Anda sembah adalah dewa yang menjelma menjadi manusia. Sedangkan pencipta langit dan bumi Tuhannya Musa di dalam Yesaya 43 nomor 10 berkata, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada ilah yang dibentuk menjadi daging, baik sebelumku maupun sesudahku. Sedangkan yang kamu sembah adalah dewa yang menjadi daging. Pertanyaan saya, Anda minta ditanya, pertanyaan saya, sebelum saya masuk ke pertanyaan pamungkas, apakah Anda sadar bahwa Yesus berbicara kepada muridnya di Bukit Zaitun dengan berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, wahai muridku, abad pertama, di mana penyesat itu datang dengan memakai namaku Yesus dan berkata dengan gelarku Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Sadar enggak Anda itu? Bahwa Yesus berpesan kepada Bani Israel agar waspada kepada Yesus Kristus yang KW palsu. Silakan. Oke, gue jawab. Bang Zuma, tolong kasih saya penjelasan. Ya, apa arti, apa bedanya kata siapa dan kamu? Itu dulu. Siapa itu jelas, artinya nobody. Untuk all. Kalau kamu merujuk kepada orang-orang tertentu. Jadi jelas di Matius 5 dikatakan siapa. Artinya siapa itu untuk semua orang. Tidak ada pengecualian. Makanya kami sebagai pengikut Kristus, kami ngikutin kata Kristus. Kami nggak berani. Apa kata Yesus kami nurut. Satu. Yang kedua, gua percaya kata Yesus akan ada nabi-nabi. Sebentar. Sebelum kedua, tentang hukum Taurat titah pertama. Jangan ada gampang Bang Zuma saya jawabnya. Titah pertama atau perintah pertama mengajarkan jangan ada berhala lain. Kecuali Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Pertanyaannya, kenapa kami menyembah Tuhan Yesus? Karena jelas pada saat Tuhan Yesus dibaptis. Nah, ini menarik ini. Pada saat Tuhan Yesus dibaptis, satu-satunya orang di muka bumi ini yang Bapa di sorga berbicara depan banyak orang hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan ketawa dong. Ya. Tuhan satu kan? Satu-satunya Musa berbicara. Sebentar bang, sebentar. Saya nggak potong. Musa berbicara sama Tuhan, nggak ada yang melihat. Nggak ada. Siapa mau sebut nama siapa? Nggak ada. Tetapi hanya Yesus yang Bapa sendiri bersaksi atas dirinya 2 kali. Ya. Tuhan bersaksi kepada Tuhan. Bagus. Sebentar bang. Bapa bersaksi pada anak. Gampang. Jadi gini. Jadi kami tidak melanggar hukum Taurat yang pertama karena kami tidak menyembah berhala. Kami menyembah sesuai dengan yang Bapa di surga sampaikan pada saat Yesus baptis. Kelar. Ya, jadi kami tetap mengikuti perintah hukum Taurat. Yang kedua, yang ketiga, saya jawab satu-satu. Tadi pertanyaannya, apakah saya percaya perkataan Yesus akan ada nabi-nabi palsu? Percaya. Terus pertanyaan di mana? Saya kembali lagi ya kepada yang tadi, iman tanpa akal itu gila. Hanya karena berdasarkan kata siapa? Oh iya benar, iman tanpa perbuatan akan mati. Mati tanpa akal? Yang mana? Kalau iman tanpa akal apa namanya? Ya iman tanpa perbuatan. Tanpa perbuatan mati. Kalau iman tanpa akal apa namanya? Saya nggak tahu, nggak tertulis. Iman tanpa akal gila. Oke. Nah, sekarang saya buktikan kepada kegilaan Anda. Sabar dulu, saya belum selesai. Lelucon Anda saya harus tanggapi yang tadi. Anda mengatakan silakan. Matius 5, karena siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, ini Yesus sedang berbicara.
kepada orang yang ada di sekelilingnya waktu itu. Ini narasi yang muncul hari ini, yang tertulis hari ini, ucapan Yesus pada zaman itu di tengah-tengah muridnya. Anda itu gila. Anda membaca buku di mana buku itu bercerita tentang cerita yang terjadi di 2000 tahun yang lalu. Seakan-akan guru yang berbicara di depan kelas yang mengajar 2000 tahun lalu itu berbicara kepada Anda. Itu gila namanya. Izinkan saya mengatakan itu supaya Anda itu bisa sedikit tergelitik. Yesus berbicara kepada orang yang hidup sesamanya. Maka ketika dia berkata, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling terkecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, maka dia akan menduduki tempat terhina di dalam kerajaan langit. Ente siapa? Ente tidak hadir di situ. Hanya karena Anda itu menyembah pengaruh dari makhluk roh yang mengaku Yesus Kristus, sehingga semua rambu-rambu Anda tabrak. Seakan-akan Yesus berbicara kepada Anda. Oke? Kembali kepada pertanyaan saya. Apakah Yesus mengatakan akan muncul Kristus palsu? Jangan Anda pelintir lagi ke nabi palsu, nanti Anda kena jantung. Apakah Yesus berkata kepada murid-muridnya Bani Israel agar Bani Israel waspada kepada Yesus palsu? Iya atau iya? Silakan. Oke. Sebelum saya jawab itu, saya jawab iya. Bagus. Yang kedua, saya jawab gini. Saya percaya dengan Alkitab. Yang kedua, saya paham kalimat Matius 5 tadi itu tentang Yesus berbicara sama murid-muridnya. Tapi kan Bang Zuma nggak jawab pertanyaan saya. Bang Zuma paham nggak beda kalimat kata siapa itu ditunjuk untuk apa? Apakah untuk banyak orang atau untuk satu orang atau hanya untuk 2 orang? Kata siapa itu ditunjuk untuk semua orang. Oh betul. Betul. Seperti sekarang gini saya tanya. Siapapun mengibarkan bendera GAM di Indonesia akan ditangkap. Betul? Pertanyaan saya, siapa? Apakah itu menunjuk kepada 1-2 orang? Enggak kan? Kepada semua orang. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh gampang. Siapa? Benar. Siapa? Jangan ketawa dong. Gampang jawabnya. Siapapun yang mengibarkan bendera GAM di Indonesia akan ditangkap. Itu perintah negara. Pertanyaan saya, kata siapa itu merujuk kepada berapa orang? Apakah 1-2 orang? Kan enggak. Kepada semua orang. Udah clear ya, kata siapa di situ merujuk kepada semua orang. Di Matius 5. Boleh saya tanggapi itu dulu supaya tidak melebar. Yesus guru. Yes. Punya murid. Yes. Ada kelas dong, ada kelas dong. Yesus bersama muridnya di dalam kelas sedang terjadi proses belajar mengajar. Anda kemudian lewat di samping sekolah menggunakan sepeda kumbang, jendela kelas lagi terbuka. Yesus menerangkan kepada muridnya dalam kelas. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, maka ia akan menduduki tempat yang paling rendah. Mendengarkan itu, Anda tiba-tiba buang sepeda kumbang Anda, lalu kemudian melaksanakan aturan-aturan, tidak bisa membuat kemudian aturan main terkait dengan hukum Taurat. Gila ndak Anda itu? Gila ndak? Anda bukan murid. Anda hanya lewat di situ, itu pun kalau sesaman. Ini jauh 2000 tahun kemudian. Lantas Anda merasa, padahal dalilnya di Matius 9, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Dan Yesus berkata, barang siapa? Kepada siapa dia berkata? Kepada murid-muridnya. Ente sopo rek? Ente siapa? Hanya mengklaim. Kenapa Anda mengklaim? Karena Anda kudu jatuh cinta kepada Yesus Kristus yang datang dalam rupa roh yang keluar dari kubur.
Saya kira itu sudah selesai. Jangan sampai Anda terlalu malu nanti. Kita tutup kasus itu. Itu adalah murid Yesus dengan Yesus. Kita nggak ada campur tangan di sana. Sekarang Kristus palsu. Yang Anda akui tadi, yes. Kristus palsu Anda sudah akui akan datang. Oke. Nah sekarang, apakah Anda percaya bahwa Kristus palsu itu akan menyesatkan banyak orang? Itu ucapan Yesus. Matius 24 nomor 5. Akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, mana banyak orang pengikut Kristus palsu itu? Silakan. Tadi Matius berapa? Saya buka ayatnya. Matius berapa? 24 nomor 4 nomor 5. Oke. Mana Matius, mana banyak orang yang telah disesatkan Kristus palsu itu? Oke. Silakan. Saya jawab. Silakan. Saya baca ayatnya ya. Jawab Yes. Yesus kepada mereka, waspadalah supaya, benar kan? Supaya Iya. jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu ya. Oke. Jadi jeda belas. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya, banyak orang yang disesatkan oleh Mesias palsu itu mana? Pertanyaannya siapa Mesias palsu? Kan belum ada. Mesias palsunya kalau udah jelas. Dia mengaku Mesias kan? Dia memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan dia akan menyesatkan banyak orang, mana orang banyak ini sebagai pengikut Mesias yang disesatkan tersebut? Oke. Saya jawab, sampai hari ini saya belum melihat Mesias palsu. Loh, lihat orang banyak yang mengaku pengikut Mesias itu mana? Pertanyaan saya, ini kan Mesias palsu. Betul, saya bukan. Nah, pertanyaannya Harus abang tergenapi kan- dong, harus abang kan tergenapi. bertanya. Anda percaya ucapan Yesus itu? Lah, Betul? Berarti harus tergenapi. harus tergenapi. Berarti harus banyak orang menjadi pengikut Mesias, menjadi pengikut Kristus. Mana orang banyak di atas muka bumi ini yang Anda temui sekarang ini bergelar pengikut Kristus? Mana? Ayo, saya jawab. silakan. Jelas dikatakan nubuatan itu pasti terjadi. Yes. Tapi pertanyaannya Bang Zuma, siapa yang tahu kapan itu terjadi? Loh, Nggak sudah ada yang terjadi tahu kok, udah nubuatan itu kapan terjadi. terjadi. Harus terjadi karena itu nasihat Tahu Yesus dari kepada mana? Itu nasihat Yesus kepada orang di abad pertama muridnya. Harus ada orang yang datang membawa-bawa nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Harus. Dan orang ini, makhluk ini menyesatkan banyak orang sehingga orang-orang yang disesatkan itu dikelompokkan menjadi pengikut Kristus. Jangan segan terhadap kebenaran. Katakan hak yang hak, Saya jawab, batil boleh? batil. Silakan. Saya jawab Bang Zuma. Silakan saudara. Ya. Saya kalau diskusi sopan. Saya imanin dan saya pastikan nubuatan Yesus pasti terjadi. Yes. Tapi pertanyaannya, kapan itu terjadi? Gak ada yang tahu. Oh salah. Sudah terjadi. Mau kubuktikan. Mau kubuktikan. Buktikan. Oke, baik. Mesias palsu. Oke. ada Saya di buktikan. bumi ini. Saya buktikan. Saya Silakan. buktikan. Baik. Silakan. Matius 24 nomor 3. Ketika Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatangan kamu. Kalau yang datang itu kamu, bukan penyesat yang ngaku-ngaku kamu. Karena katamu banyak penyesat yang datang memakai namamu. Untuk membedakan antara penyesat dan kamu yang asli itu apa? Yesus menjawab di mana? Matius 24 yang sama, data nomor 27, 29, dan 30. Tanda-tanda kalau aku yang datang adalah matahari menjadi gelap, bulan kemudian tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang. Aku Yesus akan nampak sebagai anak manusia di tengah langit, dan seluruh manusia di atas muka bumi ini akan meratap. Seluruh manusia akan melihat aku di atas langit.
Itu tanda kedatanganku. Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus di padang gurun, apakah disertai dengan tanda-tanda itu? Jawab. Oh, itu maksud jawaban. Itu pertanyaan. Oh yes. Oh, gampang gue jawabnya. Ya silakan. Yes. Gampang. Silakan saudara, silakan. Yang pertama, Hmm. ya, saya percaya dengan nubuatan Tuhan Yesus yang tertulis di 24 ayat ini. Matahari segala macam gue percaya, gue udah baca. Terus pertanyaannya, kalau begitu yang datang kepada Paulus bukan Yesus dong? Karena tidak tertulis dengan demikian. Gue jawab, yang datang kepada Paulus adalah Yesus. Karena Yesus datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk bertemu. Bedakan. Kalau abang tadi mengatakan kedatangan Yesus itu di ayat 27, abang nggak lihat di ayat di atasnya. Yesus datang untuk apa? Untuk menghakimi. Yesus datang ke Paulus bukan untuk menghakimi. Berbeda kasus, abang. Clear di situ. Jadi yang datang kepada sekarang gue tanya abang, tertulis di mana, di ayat, di kitab manapun, mau di Al-Quran, Alkitab maupun apapun, kasih saya satu ayat yang mengatakan bahwa iblis bisa mencederai manusia. Nggak ada. Iblis hanya menghasut manusia. Iblis tidak bisa melukai manusia. Jadi saya buktikan yang datang kepada Yesus adalah, yang datang kepada Paulus adalah Yesus. Karena apa? Bisa baca Tidak ada satu Markus ayat yang 5? mengatakan apa? Bisa baca Markus 5? Markus 5 ayat. Baca aja dari nomor 1 sampai nomor 20 bagaimana iblis telah menyiksa kemudian seseorang. Iya, betul. Nah, berarti Anda mengatakan bisakah iblis menyiksa manusia? Bisa, itu buktinya. Bagaimana seorang manusia tersiksa dengan iblis? Dia memukuli dirinya sendiri dengan batu, memukuli dirinya dengan benda-benda keras. Itu bukti menyiksa. Sekarang bukan itu permasalahannya. Jangan konsentrasi aja dengan permasalahan ini. Ketika Yesus ditanya oleh muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Langit, kuasa-kuasanya akan berguncang. Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Kira-kira kalau ada yang mengaku bertemu Yesus, datang kepada murid Yesus, "Ya paman, aku bertemu dengan gurumu Yesus loh." Percaya enggak murid-murid ini? Sedangkan tanda-tanda yang disampaikan oleh gurunya itu tidak ada. Apa itu? Kami juga semuanya di Indonesia akan melihat Yesus di langit. Semua manusia meratap. Dan matahari tidak bersinar lagi, menjadi gelap. Bintang-bintang berjatuhan. Itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Apabila Nabi Isa yang benar-benar turun akan menjadi pertanda hari kiamat disertai dengan tanda-tanda tersebut. Matahari kemudian tak bercahaya, bulan menjadi tak bercahaya, bintang-bintang bertaburan kemudian berjatuhan, gunung-gunung berterbangan dan seterusnya. Sama seperti Al-Quran. Kira-kira murid Yesus yang asli percaya enggak? Aku bertemu dengan Yesus loh. Masa? Yes. Apa katanya? Tiada kemilau seindah sangsil. Tidak bisa. Makanya Yesus berkata di dalam Matius 24 yang sama, "Jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya." Sebab Yesus palsu, Kristus palsu, Mesias palsu, dan nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sekiranya dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya.
Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontar cahayanya sampai ke barat, demikian pula nanti tanda kedatangan aku sebagai anak manusia. Makanya ketika Yesus asli yang datang menemui Paulus di abad pertama, maka kiamat terjadi pada abad pertama. Kenapa? Karena bulan tidak bercahaya lagi, matahari menjadi gelap, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang. Tapi itu tidak terjadi, maka yang datang kepada Paulus yang membodohi miliaran manusia, itu bukanlah Yesus kami, tetapi itu adalah syaitan yang datang dengan membawa nama Yesus. Sampai di sini Anda paham? Sangat paham. Oke, gue jelasin. Silakan. Pertanyaan gue kepada Bang Zuma, di ayat 24 ini tentang penghakiman atau tentang apa? Tanda kedatangan Yesus. Iya, Yesus datang kedua kali untuk menghakimi, betul? Yesus datang untuk menghakimi diikuti dengan tanda-tanda tersebut. Jadi kalau ada yang datang tidak mengikuti tanda-tanda itu, tidak diikuti oleh tanda itu, kata Yesus, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu, Kristus palsu akan melakukan tanda-tanda dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Tetapi kalau matahari masih bersinar, bulan masih bercahaya, bintang belum berjatuhan, ingat, itu bukan aku. Sahabat Bahar, syukran. Gimana? Ini dalil. Makanya kami sangat bersyukur ada Nabi Muhammad datang kemudian sebagai pembawa kabar gembira. Coba nasihat Yesusnya kita dengarkan. Aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Alhamdulillah, ketika Nabi Isa alaihissalam datang ke tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan dirinya Nabi, mengajarkan dirinya Rasul, dan kami pengikutnya kemudian yang menyembah kepada pencipta langit dan bumi, sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melontarkan iman kepada kami untuk beriman kepada Nabi Isa. Dan kami beriman bahwa dia adalah sosok yang lahir di tengah Bani Israel tanpa ayah, datang dengan berbagai macam mukjizat. Dia diutus kepada Bani Israel sebagai Nabi dan Rasul terkemuka di dunia dan akhirat. Sampai hari ini kami memuliakan beliau, kami menemani beliau. Beliau adalah Nabi, beliau adalah Rasul yang dimuliakan oleh Allah, datang di tengah-tengah Bani Israel, tapi dihinakan, bahkan dianggap dia Tuhan oleh orang-orang yang pemikir lemah. Maka ketika dia mengatakan dia akan menyertai aku selama-lamanya, alhamdulillah, kami sampai mati akan beriman kepada Yesus. Dia adalah Nabi dan Rasul yang diutus kepada Bani Israel sebagai hamba Allah. Inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan. Hanya umat Islam yang berani mengatakan Yesus manusia mulia yang tak tersentuh oleh ludah orang kafir, tak tersentuh oleh tamparan orang kafir, tak tersentuh oleh tombak orang kafir, tak tersentuh oleh tonjokan orang kafir, yang tidak pernah tersentuh dengan upaya penelanjangan terhadap dirinya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kami berlindung kepada Allah untuk mencegah perbuatan-perbuatan keji terhadap beliau. Maka apa kata Yesus di dalam Yohanes 16 nomor 13 nomor 14? Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan disibukkan dengan memuliakan aku, bukan dan dengan menghinakan aku. Orang Kristen ditanya, siapa yang mati terkutuk di atas tiang salib? Yesus. Siapa yang kemudian ditampar dan diludahi? Yesus. Siapa yang ditonjok kemudian kepalanya dipukul pentungan? Yesus. Siapa yang dibagi-bagi pakaiannya sehingga dia telanjang? Yesus. Siapa yang ditombak sehingga dia mati di atas pohon? Yesus. Siapa yang mati terkutuk? Yesus. Bangga kalian dengan ucapan iman-iman kalian yang tanpa akal itu.
Sedangkan dia menubuatkan, apabila roh kebenaran itu datang dan menghinggapi manusia-manusia, Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, maka mereka akan memuliakan aku, bukan menghinakan. Apa artinya air mata terkucur di gereja dengan penderitaan? Yes, nonsense, bullshit. Yesus itu adalah hamba Allah, dia wakil Tuhan. Jangankan untuk menghancurkan Bani Israel, dunia ini pun bisa dihancurkan oleh beliau hanya dengan mengangkat kedua tangannya. Ya Rabb, ya Tuhanku pencipta langit dan bumi, turunkan malaikat untuk menghancurkan mereka. Boro-boro dia yang dihinakan, dia dibunuh. Dia mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 31, penguasa dunia, Yohanes 14 nomor 30, penguasa dunia telah datang, yaitu iblis, dan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Yudas tidak berhasil dong, tentara Romawi tidak berhasil dong, imam kepala mahkamah agama orang Farisi tidak berhasil dong. Yes, karena kata Yesus, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Dengan kata lain, gagal. Berarti yang disalib aku, bukan. Iblis tak berhasil, aku diselamatkan oleh Tuhanku. Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia Yesus telah mempersembahkan doa yang sangat-sangat serius kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Jadi siapa yang Anda sembah yang bernama Kristus tadi? Ingat, di luar Yahudi adalah guguk. Siapapun yang memberikan kenyamanan, si anjing akan menuhankannya. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Di dalam Yeremia 50 nomor 17, yang mendapatkan titel domba hanya Bani Yakub. Di luar Bani Yakub, yang nyamar-nyamar Bani Yakub disebut serigala. Siapa yang mendirikan agama Kristen? Serigala. Ada data Bang Suma? Ada. Izinkan saya menguraikan data itu. Kejadian 49, sebelum meninggal, Yakub memanggil ke-12 anaknya. Lalu kemudian Yakub memberikan sabar. Udah kepanjang. Sabar, 1 menit. Gantiin Bang. Sabar. Oke. Kejadian 49, Yakub memanggil anak-anaknya dan menubuatkan anaknya satu-satu. Isyakar dipanggil, matanya dipanggil, kemudian Gad dipanggil, Naftali dipanggil, lalu kemudian Yusuf dipanggil, Benyamin dipanggil. Diterangkan nubuatan-nubuatannya. Satu-satu diterangkan. Tibalah kemudian diterangkan tentang Benyamin di data nomor 27. Setelah diterangkan bahwasanya anak-anak yang lain satu-satu diterangkan bla 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 bla, tiba Benyamin. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi dia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia akan membagi-bagikan rampasannya. Keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala, tukang rampas. Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku, aku adalah keturunan dari Benyamin. Keturunan Benyamin berlaku seperti serigala. Paulus mengaku keturunan dari serigala. Apa perilaku Paulus? Mengambil hukum Taurat lalu melemparkan, membagi-bagikannya kepada non-Yahudi. Jedar. Makanya tadi di awal kita membahas hukum Taurat itu untuk siapa? Untuk Bani Israel saja. Kenapa ada di Kristen? Karena pendiri agama Kristen yang merampas Taurat itu dan membagi-bagikannya kepada orang yang diinginkan. Itulah yang terjadi. Oke, kembali kepada tema. Kristus yang Anda sembah itu bukanlah anak Maria. Silakan. Syukran sahabat Zul, barakallahu fiik.
Gua jawab semuanya narasi Bang Zuma 1 jam tadi. Gua diam ya. Nggak Bukan jawab. 1 jam kawan, 1 minggu. Oke. Silakan. Jawab. Jawabannya sangat gampang, sangat easy. Yang pertama, Tapi tidak benar. kenapa Yesus harus mati? Oke, saya nggak potong, gantian dong, sabar. Enggak, cuma nyeletuk Yang aja. pertama. Ya, lanjut. Kenapa? Oke. Yang pertama, kenapa Tuhan Yesus harus mati? Di perjanjian lama Bang Zuma, ingat. Kalau Bang Zuma pernah dengar cerita Musa. Bangsa Israel bangsa Israel selamat karena apa? Karena sewaktu itulah diturunkan Tuhan di tanah Mesir. Karena darah bangsa Israel selamat. Oke? Itu Bapa di surga sama bangsa Israel. Tuhan Yesus disiksa yang tadi Bang Zuma katakan, keluar darahnya Bang. Ngocor tuh darahnya. Dengan darah Yesus kami selamat Abang. Karena tadi yang sepakat di Matius 15. Dengan iman engkau akan selamat. 1. Yang kedua, bagaimana kita membedakan Mesias palsu sama Mesias palsu atau yang benar? Saya katakan yang datang kepada Rasul Paulus adalah Tuhan Yesus yang asli dan benar. Buktinya apa? Sangat jelas. Di Matius 24, di situ dikatakan mereka hanya bernubuat, tapi tidak mau menderita. Di Kisah Para Rasul 9 jelas. Aku sendiri akan menunjuk kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Perbedaannya di situ. Apakah Paulus mau menderita karena nama Yesus? Mau. Buktinya apa? Paulus mati karena menyebarkan firman Tuhan. Clear. Itu bedanya. Perbedaannya cuma satu. Ya, bagaimana membedakan kita tahu itu Tuhan Yesus asli atau enggak? Di penderitaan. Karena yang namanya kasih, yang namanya cinta itu harus ada buktinya. Apa buktinya penderitaan? Kalau cuma ngomong doang seperti tertulis, orang-orang yang menyebut nama Tuhan Yesus tidak selamat, itu maksudnya apa? Itu cuma omong doang, omdo. Tidak ada perbuatan. Karena orang Kristen itu bukan hanya berseru kepada Tuhan Yesus, tapi juga mengimani Yesus adalah Tuhan. Itu perbedaannya. Clear di situ. Saya jawab semuanya yang Bang Zuma katakan. Sangat easy. Ada lagi Bang Zuma? Oke. Kalau Jadi nggak ada, saya ini turun, mau gereja. ini jawaban orang yang putus asa. Orang yang sudah putus asa loncat ke darah. Imamat Lu yang parah lu. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada Bani Israel apabila mereka hendak kemudian mempersembahkan korban penebus dosa kepada Tuhan, agar mereka kemudian mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, lembu, sapi. Tidak ada manusia. Imamat 18 nomor 20. Sabar. Jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Dan tidak ada pengajaran nabi-nabi mempersembahkan penebus dosa menggunakan manusia. Hanya penyembah dewa Molok, sabar, yang mempersembahkan darah manusia. Yesus memerintahkan mempersembahkan apa? Baca Matius 8 nomor 4. Perlihatkanlah dirimu kepada kepada imam. Lakukanlah persembahan seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Apa yang diperintahkan Nabi Musa? Imamat 2. Sabar. Nanti giliran Anda. Pak Martin sabar dulu ya, satu-satu kita selesaiin dulu ya, sabar. Ya. Jadi Jawab langsung. Yesus mengajarkan mempersembahkan kurban hewan. Itu yang pertama. Kemudian ketika Anda mengambil data di dalam kitabnya orang Yahudi, tidak ada hubungannya dengan Kristen. Tadi sudah saya katakan kepada saudara, kalau orang Kristen penyembah Kristus ini bernarasi supaya dianggap mereka benar, mereka akan mencomot-comot dalil di kitabnya Yahudi yang tak ada hubungannya dengan mereka. Yesus ingin dibunuh, itu bukan karena tebus dosa, bukan. Yesus ingin dibunuh karena mereka orang Yahudi takut bangsanya dirampas
oleh bangsa Roma. Di mana itu tertulis? Baca di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Hari ini juga Imam Kayafas, imam besar Yahudi, bernubuat bahwa Yesus harus mati demi untuk bangsa Israel, agar bangsa Israel tidak dirampas oleh orang Roma. Itulah alasannya kenapa orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Nabi Paulus, mati mengenaskan. Itu karena menggenapi nubuat. Kejadian 17 nomor 14. Barang siapa yang menghilangkan hukum sunat kulub, maka dia harus dibunuh, dihilangkan dari sebangsanya, karena dia telah membatalkan hukum perjanjian kekalku. Galatia 5 nomor 2, dia membantah perjanjian kekal Tuhan. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Dia menantang Tuhan, maka Tuhan mengatakan barang siapa yang menghilangkan hukum sunat, maka dia harus dibunuh, dilenyapkan dari sebangsanya, karena dia telah memberitakan untuk menghilangkan perjanjian kekalku. Yang ketiga, Ulangan 18 nomor 19 nomor 20. Barang siapa yang berkata mengatasnamakan diriku, tetapi aku tidak pernah berfirman kepadanya, maka dia harus dibunuh. Paulus sedang menggenapi itu, kawan. Jangan salah tafsir ente. Demikian. Ya udah, gue mau turun. Silakan. Diskusi lagi, tapi gini Bang, cuma gue jawab. Silakan. Ya, terima kasih waktu diskusinya. Sama-sama. Gini. Ya. Sebentar sebelum saya turun gini. Di kitab Musa, ya tadi abang ini jangan standar ganda, abang ini harus fokus. Di kitab Musa kan dikatakan, abang katakan itu perintah hanya untuk bangsa Israel, betul? Yes. Betul? Ya. Yes. Artinya pengorbanan dalam pengorbanan hewan itu hanya untuk bangsa Israel. Terus pengorbanan Itu manusia yang untuk bangsa siapa? Israel. Semua bangsa. Dari mana firmannya? Semua bangsa. Dari mana firman Tuhan bahwa menebus dosa untuk bangsa menggunakan manusia? Oke, good. Oke. Tadi ketawa mulu. Sebentar. Oke, panggil Yesus Apa? Kristusnya, Bang, yang datang ke padang gurun itu masuk ke tubuh Anda untuk hadapi saya. Bentar. Ya, pakai bahasa roh mungkin. Saraba-raba kamu kuraba aku meraba kamu, kita sama-sama meraba-raba. Ha ha. Hi ha ha. Sebentar. Ya, Ada ayatnya, sabar. silakan. Gak kuat aku. Kenapa hostnya ketawa? Hostnya suka sama siapa? Sama Zuma atau sama saya? Sama kamu, caramu. Dia suka caramu, kawan. Anda mau ke gereja, mungkin sudah waktunya sekarang, silakan. Oh ya sudah, nanti kita diskusi lagi. Baik. Nanti gua kasih ayatnya. Siap, saudara. Oke. Thank you ya semuanya. Iya, sehat Selamat selalu. siang. Makasih. Iya. Ingat, kita nanti belajar lagi sama-sama ya. Jangan bosan ke sini. Nggak kuat. Ayo, siapa lagi yang sudah bosan di Kristen, silakan naik. Saudara-saudara yang sudah pulang dari gereja atau mau ke gereja sore, mampir dulu ke sini ya. Naik ke sini minta, Bang Suma, saya mau ke gereja, Bang. Iya, dari sekte mana? Saya mau debat sama pendeta. Iya, ada pertanyaan nggak buat pendeta, Bang Suma? Ajarin dong. Gitulah. Naik sinilah, teman-teman. Ya, itu bagi yang udah bosan di Kristen ya, silakan debat pendetanya. Minta materi sama Bang Zuma. Ini Pak Martin kita naikin lagi ya, yang tidak sabaran dari tadi.
Motong-motong mulu. Ya Pak, selamat bergabung Pak. Wah, terima kasih buat waktunya. Ya, kalau naik di room kayak gini tuh sabar ya Pak ya, satu-satu biar tertib, oke? Lain kali tolong dikondisikan ya. Terima kasih. Iya, mau bertanya sama Bang Suma, sama si Suma itu. Ya, silakan. Minimal 10 pertanyaan, silakan. Satu aja dia tidak bisa jawab itu. Iya, saya Iya, mau tanya silakan. nanti. Kalau dia memang tahu Al-Quran, saya tanya. Silakan. Al-Quran dengan hadis, dengan apa itu, supaya dia jangan ngoceh Iya, tentang Alkitab yang bodoh dia itu. Iya, kan Pak, silakan. Al-Quran itu ilmu yang sangat tinggi, itu kalamullah. Iya, Al-Quran Kalau tinggi, tapi orang lu yang tidak paham. kesulitan atau Tapi lu orang yang tidak paham. kesusahan untuk Ya, sekarang saya memahami, tanya. mungkin karena orang itu masih Iya. perlu belajar, perlu sekarang saya mengkaji dan seterusnya. Jadi Iya. kalau saya tidak bisa jawab itu karena itu kalimat Allah, bukan kalimat manusia. Berbeda dengan Bible, Iya. semua bisa Lu semua hanya- orang bisa paham. Yang lu penting hanya pakai kritik akal. agama orang, tapi agama lu sendiri lu tidak tahu. Iya, karena agama saya itu berat, ilmunya tinggi, nggak sembarangan orang bisa paham. Lu aja nggak tahu Al-Quran. Lu Kan saya sudah bilang, Al-Quran itu kalimat langit. Yang untuk memahaminya itu harus dengan ilmu. Sedangkan maksud Bible saja. tidak perlu ilmu, cuman doktrin dan dogma. Itu perbedaannya. lu sumpahin sama Tuhan logika saja, doamu itu mana? Tuhan logika lagi sehat. Ya buktinya dia sudah murtad. Tak ada bencana yang paling besar di atas muka bumi ini selain kehilangan iman. Orang boleh kehilangan harta, orang boleh kehilangan istri, orang boleh kehilangan anak-anak, boleh. Tapi kalau kehilangan iman, itulah musibah terbesar yang terjadi kepada manusia. Karena dia aman-aman aja. Ya, orang-orang kafir memang aman-aman aja. Kenapa? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul Lu nggak bisa kafir. jawab pertanyaan Di dia. dunia ini orang-orang kafir itu hidup laksana di surga. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir. Yang lu omong itu nggak nyambung. Sekarang saya tanya. Silakan aja, silakan. Saya tanya, kalau lu tahu tentang Al-Quran, saya tanya. Kalau saya tidak tahu itu karena ketinggian ilmu Iya, Al-Quran kalau lu dan tidak tahu, berarti lu keminiman bodoh. ilmu saya. Lu bodoh. Jangan alasan. Iya, satu ketika Silakan. Muhammad memberikan Silakan. darahnya kepada sahabatnya untuk Silakan. disimpan. Tetapi sahabatnya itu meminum darah dan kencing. Saking cintanya kepada baginda Ya, Rasulullah mulai. Muhammad sallallahu Tanya. alaihi wasallam. Sekarang Dia benar-benar mencintai Muhammad Rasulullah. berkata, kalau kamu meminum darahku, maka engkau tidak akan ke neraka, tetapi melainkan di Tidak surga. ada seperti itu Nah, dalilnya. itu. Nah, Gak ada dalilnya kayak begitu. Gak ada. nah. Jangan kamu menipu di sini. Dalilnya itu tidak ada. Justru dalilnya Rasulullah minta dibuang. Iya, tapi diminum. Kenapa dia minum? Nah, Ada yang perintahkan tidak? iya makanya Enggak, saya tanya. Dia minum Belum, Pak. karena dia diperintah tidak? saya belum bertanya. Dia meminum diperintah Muhammad tidak? tidak diperintah, disuruh Tidak disimpan. diperintah. Disuruh buang Saya kan? belum bertanya. Disuruh Saya buang belum kan? bertanya. Saya Disuruh belum buang kan? bertanya. Disuruh Saya belum buang bertanya. atau disuruh minum? Saya belum bertanya. Disuruh buang atau disuruh minum? Tadi kan Anda Disuruh simpan, berbohong. bukan buang. Tadi Anda berbohong, disuruh Disuruh simpan. minum. Disuruh simpan, tapi Mana dalilnya disuruh simpan? Tapi Silakan. sahabatnya itu Silakan kan minum. tunjukkan dalilnya kepada saya. Dia disuruh simpan. Silakan. Dalil. disuruh simpan, tetapi Dalil. sahabat itu meminum. Jadi, Sebutkan ceritanya dalilnya di mana? Bahwa Muhammad berkata, kalau Dalilnya di siapa yang mana? meminum Di dalilnya, di dalilnya, di dalil. Buktinya Jangan begitu. habiskan waktu saya, kawan. Yang saya bertanya begini. Boleh saya Di minta dalam dalil? Al-Quran itu dilarang untuk meminum darah. Yes. Tetapi Muhammad berkata, barang siapa meminum darahku, dia tidak akan ke neraka. Mana dalilnya bahwa dia memerintahkan kemudian orang minum darahnya? Lu tidak Mana? tahu ya? Lu Mana tidak dalil? tahu ya? Iya, saya tidak tahu. Tanya.
Saya tidak Kalau tahu. saya kasih tunjuk dalilnya, bagaimana? Mari silakan, mari. Tunjukin Pak, tunjukin Mari, Pak. tunjukkan, Kita butuh tunjukkan. data. Tunjukkan. Nah, Tunjukkan. Tidak Ini mana? pernah baca Al-Quran, hadis, ya seperti ini. Anda boleh di toilet di pinggir sudut kanan tunggu nenek-nenek habis itu Anda Lu yang cebokin. hanya keluar-keluar, tapi Saya minta Lu sendiri dalil, lu tidak Anda tahu. tidak kasih dalil. hadis lu sendiri lu tidak tahu. Saya minta dalil, Anda tidak kasih dalil. Kalau Apanya? saya berbicara Hebat. Bible, saya kasih dalil. Apanya hebat? Yang lu kasih tunjuk itu dalil itu lu punya Ya otak. silakan, sendiri. kamu Bukan tunjukkan luar. dalil. Itu Silakan. yang lu punya otak itu. Kalau kami di gereja itu anak sekolah minggu saja paham. Iya. Kayak emak-emak ya. Iya. Bentar. Boleh. Diam dulu. Boleh Anda Bentar. Oh, di mute. Salah. Iya, jadi Anda ini tidak paham tentang Al-Quran. Pak Martin, kami tidak membiarkan Anda berbicara sebelum menunjukkan datanya. Tidak tahu tentang silakan Enggak. Anda tunjukkan ke saya, silakan. Saya butuh Anda hanya dalil. diperkenankan menunjukkan data, bukan bacot. Saya butuh dalilnya. Saudara, saya butuh dalilnya. mana? Mana? Dalilnya mana? Dia kalau ada bagaimana? Iya, tunjukkan aja. Ini Tunjukkan. katanya orang pintar, orang hebat. Kami tidak butuh bacot, kami butuh data. Silakan. Kesempatan Anda hanya untuk menunjukkan data. Selain itu, silakan turun. Kata kawanku Al-Andian, otak Anda itu cuma 0,2%. Kata kawanku, otak Anda cuma 0,2% katanya. Mana dalilnya? Kalau saya mengatakan Kristus palsu kan saya bawa dalil. Matius 24 nomor 24. Kan gitu, Otak lu yang Bang. palsu. Loh, dalilnya ada Matius 24 nomor 24. Lucu ente, dalil ada Anda tolak. Dalil tak ada Anda katakan Iya, ada. Lu tidak paham ceritanya itu, lu tidak paham. Ya sudah, coba Anda jelaskan ke saya, silakan. Lu tidak tahu. Silakan Buat Anda apa saya jelaskan. cerita terhadap Oh. mutiara yang saya sampaikan kepada babi. Oh, itu ucapan Yesus kepada orang Roma. Karena Anda saya Itu keluar ucapan- mutiara ke babi percuma. Anda tahu kalau kami orang Kristen keluarkan mutiara ke babi itu percuma. Jadi buat apa dijelaskan sedangkan Anda Pak Martin, Anda hanya bisa open cam ya. Loh, Bang Zuma hilang. Ini serius Bang Zuma kena tombak ya? Waduh. Wah, kena tombak guys. Kena tombak. Bentar. Bang Zuma ganti akun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Akulah Bang Zuma yang kamu tombak. Oke, sahabat-sahabat, kita masih lanjutkan lagi materi kita. Belum ada yang sanggup ya. Dari pagi kita sudah kurang lebih 4 jam
belum ada satupun dari teman kita yang bisa membuktikan bahwa yang mereka sembah itu adalah anak Maria. Tetapi justru cenderung kemudian mereka sesak napas, ya, lambung asamnya naik, urat asamnya juga kambuh, ya. Itu yang terjadi dari sekian banyak kemudian peserta yang hadir di sini. Tak ada satupun mereka yang bisa memberikan argumentasi yang berdasar kepada ilmu yang masuk akal, yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan Bible itu sendiri. Malah yang kita lihat, mereka memperlihatkan pertentangan terhadap Bible. Mereka menentang apa yang ada di dalam Bible mereka, dan mereka mencoba untuk menggunakan doktrin agama yang justru bertolak belakang dengan dalil kitab agama. Jadi dalil di dalam kitabnya bertentangan dengan apa yang diuraikan. Karena sejatinya selama ini yang kita lihat, apa yang mereka tegakkan itu, mereka tegakkan kemudian tidak berdasar terhadap pengakuan atau pengajaran Yesus itu sendiri. Sehingga yang kita lihat saudara-saudara kita ini kesulitan untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan mereka berdasar kepada perkataan-perkataan Yesus. Justru cenderung mereka berguguran karena tidak sanggup memberikan bukti berdata yang dibutuhkan di dalam materi ini, sehingga yang nampak hanya lambung asam dan penyakit-penyakit biasa yang muncul, emosi, kemudian jengkel, hujat, nista, larinya kepada Nabi Muhammad, larinya kepada Al-Quran, larinya kepada Islam. Padahal materi ini dua arah. Siapakah penyesat itu? Apakah Nabi Muhammad atau Kristus? Kalau berdasarkan Al-Quran jelas Nabi Muhammad itu manusia suci, manusia mulia. Kalau berdasarkan Bible, silakan. Ada nggak Nabi Muhammad dikatakan di situ sebagai penyesat? Nah, kalau Al-Quran, wa idza khusiran nasu kanu, jelas itu. Wa idza khusiran nasu kanu lahum bi ibadatihim. Wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Nah, itu jelas tuh. Kalau saya salah tolong ditegur. Ayat Al-Quran mengatakan bahwasanya pada hari penghimpunan nanti manusia akan dikumpulkan semua, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan itu akan diingkari oleh yang mereka sembah selain daripada Allah. Itu yang terjadi, saudara-saudara. Dan di dalam Matius 7:22 sampai 23 betul. Mereka diusir, mereka diingkari dan dikatakan sebagai penyesat. Nah, inilah teman-teman sampai harus teman-teman Kristen ini harus membuktikan. Kenapa? Karena Kristen ini agama syiar. Agama syiar itu maksudnya memiliki amanat agung yang harus disampaikan kepada orang Islam. Mereka harus mengkristenkan, karena jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Nah, Islam ini kan juga bangsa. Jadi mereka harus menjadikan Islam juga ini sebagai pengikut daripada Kristus. Begitu juga dalam Markus 16, beritakanlah Injil kepada seluruh manusia, kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Nah, kita sebelum kemudian dibaptis, ya kita harus bertanya dulu dong. Apa dasarnya Anda membaptis saya? Setelah saya dibaptis, saya mau diapain? Saya menuju kemana? Siapa yang saya sembah setelah dibaptis? Nah, setelah mereka jawab, kita sampaikan argumentasi kita berdasarkan Bible. Bahwa saya tidak mau menyembah Kristus. Kenapa? Karena menurut Yesus sendiri harus waspada kepada penyesat yang bergelar Kristus. Kan begitu teman-teman. Nah, jadi materi ini adalah membentengi akidah umat Islam dari ajaran menyembah kepada Kristus. Kita harus menghindari menyembah Kristus karena terindikasi Kristus itu penyesat berdasarkan Matius 24 nomor 24. Jadi
penyesat itu gelarnya Kristus. Sedangkan Kristen ini adalah pengikut Kristus. Nah, untuk membuktikan bahwa mereka ini adalah pengikut Kristus yang benar, ya tanggung jawab saudara Kristen untuk membuktikan itu. Karena yang kita tahu, Kristus itu diutus hanya kepada Bani Israel. Sedangkan kalau ada Kristus lain, ya berarti itulah yang diinformasikan oleh Yesus agar waspada kepada Kristus penyesat. Itu teman-teman. Di tap-tap ya, layarnya masih ini, teman-teman masih goyang gini. Dilaporkan ada sekitar 4.000 manusia yang sedang menombak dari bawah akun kita ini, akun Sahabat Bang Suma ini sedang digoyang, teman-teman. Ada laporannya di sini. Mungkin ini saudara Suma kalau tidak bicara diturunkan aja, kayaknya dia merepot deh. Merepot ini dia ini. Selamat siang. Atau tukang repot doang? Iya, dia bilang iya. Di tap-tap teman-teman. Bang Zuma sholat asar dulu atau aku dulu? Bisa dirimu dulu deh. Di sini belum. Sedikit lagi di sini. Atau mau saya dulu? Boleh? Serah. Ya, atau kalau begitu tunggu dulu, belum waktunya soalnya. Yaudah saya dulu aja lah. Ya udah. Jangan lupa wudhu. Jadi iyalah. Host kurang peka, iya. Kamu aja jadi hostnya sini naik. Udah saya dulu. Oke teman-teman, host kita lagi ibadah. Kita tengok dulu di bawah. Mana tahu ada narasumber selain Bang Zuma untuk sebagai cadangan ya, sebagai tenaga cadangan di bawah. Saya mau ibadah juga dulu. Ada nggak narasumber kita bisa naikkan dari Apologet Islam Indonesia? Karena kita tidak ini ya teman-teman, saya sudah pesan kepada teman-teman agar jangan sembarangan memberikan ruang kepada siapapun yang tidak kita kenal, yang tidak berafiliasi dengan API. Soalnya bukan apa-apa, orang semua bisa berbicara ayat suci, orang semuanya bisa berbicara tentang nasihat-nasihat, menasihati orang semua bisa. Tapi tidak semua orang bisa itu menjaga amanah. Ada yang kemudian mengatasnamakan agama, berbicara ayat-ayat, membabat kemudian teman-teman di luar Islam, membahas tentang teman-teman di luar Islam, berdebat dengan saudara-saudara kita di luar Islam. Tapi ketika malam datang, seorang diri dia memanfaatkan situasi mendekati perempuan-perempuan. Ada yang kayak begitu, maaf ini maaf. Jadi saya minta kepada anak-anak API, jangan sembarangan orang baru tiba-tiba dikasih ruang untuk menjelaskan, memberikan materi segala macam. Tiba-tiba dia diangkat sebagai narasumber. Ujung-ujungnya besok-besok merusak, banyak yang jadi korban. Entah itu materi, entah itu ada yang video call dan segala macam. Nah ini yang kita hindari. Maka tidak sembarangan kemudian kita angkat narasumber meskipun mereka orang yang tahu ilmu, tapi kalau tidak tahu adab, tidak takut kepada Allah, itu juga kita nggak bisa kasih ruang. Banyak orang yang bisa bicara, banyak orang bisa berlata-lata, berasap-asap, mulutnya berapi-api, banyak. Tapi kelakuan tidak seimbang dengan perbuatan. Pada saat di depan umum dia so alim, tapi di belakang dia kayak setan. Banyak yang kayak gitu, sehingga merusak kemudian pergerakan dakwah Apologet Islam Indonesia. Jadi maafkan saya sebagai ketua pembina ketika anak-anak API ini saya minta batasi narasumber, meskipun mereka itu pakai hijab, pakai jilbab, pakai apa segala macam, tapi kalau perbuatannya tidak sesuai dengan mulutnya, yaitu adalah pendusta besar.